Ibu bapak, saudari-saudara, para suster, para bruder, dan adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang dari kita yang hadir di sini ingin bahagia. Orang menikah karena ingin bahagia. Orang berusaha mengejar suatu pekerjaan karena ingin bahagia. Atau orang berusaha melewati hari-hari hidupnya dengan aktivitas yang sesuai kemampuannya karena ingin bahagia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia itu dilukiskan demikian. Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram lahir batin serta rasa puas. Bahagia juga sering dikaitkan dengan rasa syukur atas hidup dan terbebas dari rasa susah. Bukan hanya ingin bahagia, tetapi adalah hak setiap orang untuk hidup bahagia. Karena kebahagiaan itu bisa diusahakan, bukan datang dengan sendirinya. Antara lain dengan berusaha menjaga kesehatan fisik dan mental. Sebab kalau sakit-sakitan memang agak sulit bahagia. Berusaha menjalin hubungan sosial yang baik. Suami sungguh mengasihi istri dan istri berusaha memang memberikan perhatian penuh untuk suami. Dan orang tua berjuang segenap tenaga untuk anak-anak. Dan anak-anak memandang orang tuanya sebagai Tuhan yang nyata. Di samping itu, kita bisa mengusahakan stabilitas finansial melalui pekerjaan yang sedang kita tangani dan mengembangkan segala kemungkinan-kemungkinan, memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada. Karena itu halal dan bagus kita berusaha mengusahakan kebahagiaan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masalah adalah kalau berhubungan dengan kekayaan sebagai syarat, salah satu syarat untuk mencapai kebahagiaan, maka hanya orang kaya yang itu bisa hidup bahagia. Lalu bagaimana dengan orang yang berada di baris hidup kaya? Saya segan sekali memakai kata miskin. Kalau hanya orang yang bersuka cita yang bisa berbahagia, bagaimana dengan orang yang tidak terluput dari duka cita? Lalu bagaimana kalau hanya orang yang cukup makanan dan minuman saja yang bahagia? Bagaimana orang yang kelaparan? Jika situasi aman tentram sebagai syarat untuk merasakan, mencicipi kebahagiaan itu, lalu bagaimana dengan kenyataan banyak saudara-saudari kita Kristen, orang Katolik, dianiaya, dibuli, diusik, dan dicabut hak-hak hidupnya terhadap juga ibadah. Injil hari ini berbicara tentang kebahagiaan yang di luar jangkauan manusia, tetapi sesungguhnya sudah dialami dan dihadapi
Secara keseluruhan, bacaan-bacaan hari ini menegaskan bahwa kita anak-anak Tuhan yang adalah warga kerajaan surga mesti hidup dengan prinsip yang terbalik dari dunia ini. Jika dunia mengagung-agungkan kekayaan dan ketenaran dan bahkan seringkali menyelesaikan suatu masalah dengan kertakan gigi dan ancaman dan kekerasan, maka anak-anak Allah kita diminta Tuhan untuk hidup rendah hati dan mengupayakan keadilan sebagai fondasi untuk dapat mengenyam kebahagiaan. Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi memaparkan manajemen HRD ilahi yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kalau misa kedua saya bisa berjumpa dengan Bartolomeus. Saya duduk di kursi roda di situ. Setiap kali saya misa, saya berhasil membuat umat tidur waktu saya homili. Tetapi saya gagal membuat anak itu ngantuk. Karena memang justru orang yang ada kekurangan fisik, ada suatu kekuatan yang tidak dimiliki oleh kita yang sehat walafiat, yang gagah perkasa. Itu hanya satu contoh kecil bagaimana di balik kelemahan Allah menunjukkan kekuatan yang kerap kali membuat kita yang sehat jiwa raga menjadi tertunduk malu. Tidak ada maksud Tuhan Allah mempermalukan kita, tetapi melalui tanda-tanda itu Allah mau membuat kita berhikmat, bijak, melihat sesuatu dengan kacamata ilahi. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus menegaskan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang ingin, dan kita, setiap orang di antara kita ingin masuk surga. Itu salah satu alasan mengapa kita ikut misa hari ini, ya? Karena kita mengumpulkan poin-poin ibarat suatu pergumulan supaya suatu saat memang kita masuk surga. Tetapi orang yang miskin hidup bergantung dari Allah tidak hanya akan masuk surga, tetapi menurut Yesus dia yang memiliki kerajaan surga. Maka kemiskinan lahir batin yang ditanggung dengan tawakal memang membuat hati lebih terbuka pada kerajaan surga. Berbahagialah, kata Yesus, orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Setiap kali kita berjalan melangkah hanya 0,000% dari bumi ini yang kita pijak, dan rumah kita sebesar apapun hanya sekian 0,00% dari luasnya muka bumi ini. Tetapi kata Yesus, orang yang lemah lembut
Merekalah yang akan memiliki bumi. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang sombong, tinggi hati, angkuh, dan memiliki sifat-sifat yang seperti super, hanya memenangkan dirinya sendiri. Tetapi setiap orang yang bersahaja, lemah lembut, baik hati, ia memenangkan masa depannya dan masa depan anak cucunya. Bisa ditelusuri baik pengalaman nenek kita dan kita sendiri membuktikan kata-kata terakhir ini. Pax et bonum, semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita semua.